Di awal Perang Dunia II, Norwegia memilih untuk bersikap netral. Negara Skandinavia yang bertetangga dengan Swedia ini sebenarnya punya kepentingan besar yang membuatnya jadi incaran dua kekuatan besar dunia, yaitu Jerman dan juga Inggris. Apa yang membuat Norwegia begitu sangat penting? Jawabannya adalah biji besi. Sekitar 85% biji besi yang digunakan untuk industri persenjataan Nazi Jerman berasal dari tambang di Swedia, namun dikirim melalui pelabuhan Narvik di Norwegia yang bebas dari es panjang tahun. Ini menjadikan Narvik sebagai jalur vital bagi mesin perang Jerman. Pagi itu, pelabuhan Narvik tampak tenang seperti biasa. Sekelompok tentara Norwegia baru saja kembali dari patroli di wilayah tambang. Di antara mereka, ada seorang prajurit bernama Gunnar Tofte. Ia meminta izin kepada komandannya untuk pulang sebentar. Hari itu adalah ulang tahun anaknya. Ia pun diberikan izin, tapi hanya sampai tengah malam. Gunnar segera menuju Royal Hotel, tempat istrinya yaitu Ingrid bekerja. Ingrid bukan hanya pelayan hotel, tapi juga penerjemah untuk perwakilan Jerman dan Inggris yang tengah berada di kota itu. Di salah satu ruang hotel, wali kota Narvik sedang menggelar pertemuan penting dengan delegasi asing. Mereka membahas pembangunan dermaga baru. Proyek strategis ini yang akan memperlancar distribusi biji besi ke luar negeri. Pertemuan itu tak berlangsung lama karena aktivitas kota tetap sibuk dan banyak agenda menanti. Sementara itu, Gunnar menuju halaman belakang hotel yang juga merupakan halaman rumah keluarganya. Di sana, putranya yang bernama Ole sedang bermain bersama kakeknya, yaitu Aslak atau ayah Gunnar. Dengan penuh kasih, Gunnar memberikan hadiah ulang tahun, sebuah miniatur lokomotif kereta api. Ole sangat berseri-seri menerima hadiah itu. Menjelang tengah malam, Ingrid akhirnya pulang juga. Sudah lama mereka tak benar-benar bersama, dan malam itu menjadi momen melepas rindu. Tapi kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Karena terlalu lelah, Gunnar tertidur dan melewatkan batas waktu kembali ke pos. Ia baru terbangun pukul 4:30 pagi. Namun saat bersiap kembali, tiba-tiba suara ledakan keras mengguncang udara. Dari kejauhan, di arah pelabuhan terlihat kapal besar terbakar, hancur dihantam serangan. Di tengah kepanikan itu, Gunnar berpapasan dengan seorang kolonel yang sedang bergegas menuju pelabuhan. Wajahnya tegang, dan sang kolonel hanya berkata singkat, "Jerman menyerang, mereka telah melanggar netralitas, ini adalah invasi." Narvik yang tadinya damai, kini berubah menjadi medan perang. Setibanya di pelabuhan, Gunnar melihat kenyataan pahit. Rekan-rekannya sudah berkumpul dan bersiap. Tapi situasi sudah terlalu genting. Pasukan Jerman telah mendarat dan langsung mengepung Narvik dari segala arah. Wir haben die Schiffe gewarnt. Sie haben sich geweigert zu kapitulieren. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie Tak ada lagi jalur keluar dan tidak ada ruang untuk bertahan. Kolonel yang tidak terlihat tenang kini tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia menyerahkan senjatanya kepada perwira Jerman sebagai simbol penyerahan diri. Ia tahu perlawanan hanya akan mengubah kota kecil ini menjadi puing-puing dan rakyat sipil akan jadi korban pertama. Mirisnya, perang seolah sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Tanpa satupun tembakan dan balasan, Narvik jatuh ke tangan Jerman. Tentara Norwegia diperintahkan mundur ke arah barat. Tapi tak semua patuh, beberapa prajurit melepas seragam mereka dan melarikan diri ke pegunungan. Pasukan yang tersisa kini dipimpin oleh seorang mayor yang menolak tunduk. Dengan tenang tapi tegas, ia mengajak anak buahnya berbaris mengikuti jalur kereta api, meninggalkan kota yang telah jatuh tanpa aba-aba. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh pasukan Jerman yang mencoba menghentikan langkah mereka. Tapi sang mayor tak gentar sedikit pun. Ia menatap pasukan Nazi itu dan hanya berkata satu hal, yaitu terus berjalan. Satupun tentara yang berhenti. Mereka tahu ini belum akhir. Bagi mereka, Narvik bukan titik akhir. Ini adalah awal dari perlawanan yang sesungguhnya.
Sementara itu, Ingrid menjalani harinya seperti biasa. Ia belum menyadari bahwa kota Nervik telah jatuh ke tangan Jerman. Masuk lewat pintu belakang hotel, ia dikejutkan oleh Kiel, yaitu salah satu perwakilan Inggris yang panik dan memintanya untuk bersembunyi di dapur karena pasukan Jerman sedang melakukan penggeledahan besar-besaran. Saat Ingrid tiba di lobi, suasana hotel sudah dikuasai oleh tentara Jerman. Mereka memaksa seluruh staf menyerahkan kunci kamar 503, yaitu kamar yang ditempati utusan Inggris. Ingrid yang bisa berbahasa Jerman segera dimintai menjadi penerjemah. Perwira Jerman yang bernama Fritz tidak hanya menuntut kunci, tapi juga memesan seluruh kamar hotel untuk keperluan militer. Ia bahkan menjanjikan kompensasi bagi tamu yang harus angkat kaki. Setelah pengecekan selesai, Kiel dan juga George, dua perwakilan Inggris, berhasil lolos. Mereka berterima kasih kepada Ingrid, tapi sekali lagi memohon bantuan. Mereka butuh tempat aman untuk bersembunyi. Ingrid tahu menyembunyikan mereka di rumah akan sangat berisiko bagi keluarganya. Ia pun mengambil keputusan cepat, yaitu menawarkan sebuah pondok perburuan terpencil di kaki gunung. Mereka akan diantar oleh Björk, sahabat keluarga Ingrid. Ta med stövlarna. Ingrid kembali ke rumah. Di sana, mertuanya yaitu Aslak dan putranya Ole sedang bersiap pergi meninggalkan Nervik. Aslak tak ingin menunggu hingga kota ini benar-benar berubah jadi medan tempur. Tujuan mereka adalah perbatasan di Swedia. Awalnya Ingrid menolak pergi. Ia masih memikirkan Gunnar yang belum jelas nasibnya. Namun, Aslak meyakinkan ia mendapat kabar bahwa pasukan Gunnar telah mundur ke barat melalui jalur kereta api. Akhirnya dengan berat hati Ingrid pun berkemas. Ia tahu tinggal lebih lama di kota ini hanya akan membahayakan nyawa anaknya. Sayangnya harapan mereka telah pupus. Kapal feri hanya diizinkan mengangkut pasukan Jerman dan pihak yang dianggap berkepentingan. Aslak segera membawa Ingrid dan Ole ke stasiun kereta. Tofte. Vet du om det är någon dynamit lagret här vid Nordalsberg? Ja. Sprängkameran ligger i tredje bropilar. Di saat yang bersamaan, pasukan Gunnar telah tiba di jembatan yang terletak di jalur of Utbanen. Mayor Sigurd, pemimpin pasukan, memiliki rencana gila tapi penting, yaitu meledakkan jembatan sebagai bentuk perlawanan terhadap Nazi Jerman. Dari cetak biru jembatan yang ditemukan sebelumnya, diketahui bahwa dinamit sisa pembangunan terowongan masih tersimpan di sekitar area itu. Gunnar ditugaskan untuk menghubungi ayahnya Aslak, yang dulu pernah bekerja di proyek pembangunan jembatan tersebut. Melalui telepon darurat, Aslak tak hanya memberikan petunjuk lokasi dinamit, tapi juga menyampaikan kabar yang sangat mengejutkan. Ingrid dan Ole baru saja naik kereta yang akan melintasi jalur itu. Belum sempat mencari solusi, terdengar suara gaduh dari terowongan itu, dan inilah yang terjadi. Ternyata suara itu berasal dari para penumpang kereta. Mereka diturunkan paksa oleh Jerman di stasiun sebelum jembatan. Situasi menjadi semakin tegang. Pasukan segera mengevakuasi para penumpang ke terowongan lain untuk menghindari bahaya. Gunnar akhirnya menemukan Ingrid dan juga Ole di antara kerumunan dan ketakutan. Tak ada waktu untuk haru, mereka harus bergerak cepat. Ingrid memberitahu bahwa pasukan Jerman juga sedang menyusuri jalur rel dan bisa tiba kapan saja. Mayor Sigurd segera memberi perintah. Jembatan harus segera diledakkan sebelum dikuasai oleh musuh. Ia menuju Gunnar untuk membantu dua rekannya memasang dinamit. Ia memanjat salah satu pilar utama untuk menempelkan bahan peledak tepat di bawah rel. Sementara itu, dua rekannya memasang sisa dinamit di bagian siku penyangga jembatan. Semuanya harus cepat dan tepat, tak ada ruang untuk kesalahan. Namun, tiba-tiba pasukan Jerman datang lebih cepat dari perkiraan dan langsung membuka serangan. Baku tembak pun tak terelakkan. Ia melompat dari atas pilar ke sungai di bawah, tepat sebelum ledakan yang sangat mengguncang. Sayangnya jembatan tidak hancur sepenuhnya, tapi relnya rusak parah. Jalur logistik vital itu kini tak bisa digunakan. Gunnar berhasil menjalankan misinya. Di dalam terowongan, Ingrid dan juga Ole justru tertangkap oleh tentara Jerman. Mereka tak ikut melanjutkan perjalanan bersama warga lain sejak tadi. Saat itu, Ingrid melihat 3 tentara Norwegia yang juga ditangkap. Seorang perwira Jerman menjelaskan bahwa ketiganya dituduh sebagai pelaku pengeboman jembatan dan akan menghadapi hukuman yang sangat berat.
Dan yang paling mengejutkan, salah satu dari tentara itu adalah Gunnar. Gunnar sendiri juga terkejut melihat Ingrid juga tertangkap dan dibawa kembali ke Nervik. Mereka hanya saling bertatapan, saling berdoa agar satu sama lain bisa selamat. Sesampainya di hotel, Fritz langsung meminta Ingrid untuk menjadi penerjemah dalam perundingan dengan wali kota Nervik. Saat pertemuan berlangsung, wali kota marah besar dan keras menentang tindakan Jerman yang telah menimbulkan banyak korban warga sipil. Ia juga menuntut agar warga Nervik diberi izin untuk meninggalkan kota demi menghindari peperangan yang semakin dekat. Sayangnya perundingan itu tak membuahkan hasil. Wali kota pun memilih meninggalkan ruang pertemuan dengan penuh kekecewaan. Er komme ikke så langt. Keine. Ja, hvis... Muss dann beschützen. Die Engländer werden nicht kommen, weil wir... Ich bin noch... Setelah itu, Fritz meminta Ingrid agar tetap standby sebagai penerjemahnya. Ingrid setuju karena memang itu salah satu tugasnya selain bekerja sebagai pelayan hotel. Di sisi lain, Fritz juga berencana untuk menyelamatkan Gunnar yang ditangkap karena diduga membantu pengaboman jembatan. Meski ragu karena tindakan Gunnar sangat beresiko dan bisa dihukum berat, Fritz bersedia berusaha dengan mengajukan permohonan langsung kepada jenderal sang komandan pasukan Jerman di wilayah tersebut. Semua berharap Gunnar bisa diselamatkan. Keesokan harinya sebelum jam kerja dimulai, Piok datang ke rumah Ingrid. Ia membawa sebungkus rokok titipan dari perwakilan Inggris dan menitip pesan agar Ingrid menyerahkan dengan hati-hati. Piok menyatakan bahwa tugasnya hanya sampai mengantar mereka sampai ke pondok dan ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam konflik ini. Ingrid sebenarnya juga enggan ikut campur lebih dalam, namun karena masalah Iba dan tak bisa mengabaikan situasi yang semakin genting, akhirnya ia setuju untuk membantu secara diam-diam. Setibanya di pondok, Ingrid malah dimintai tolong oleh George. Ia ingin Ingrid mencari tahu informasi tentang posisi artileri Jerman di kota Nervik. George yakin dengan kekuatan Angkatan Laut Inggris mereka mampu mengalahkan Jerman di laut. Tapi untuk memasuki Nervik mereka harus tahu titik lemah musuh di darat. Setelah itu, George mendengar dari Piok bahwa Ingrid kini bekerja sebagai penerjemah untuk Fritz. Oleh karena itu, Ingrid dianggap sebagai kunci untuk mendapatkan informasi penting itu. Jika Ingrid menolak membantu, ia bisa dicap sebagai pendukung Jerman dan nasibnya di Nervik pun tidak akan terjamin. Situasi ini menempatkan Ingrid dalam dilema berat antara resiko besar dan harapan untuk membantu perlawanan. Keesokan harinya, Ingrid melihat armada Angkatan Laut Inggris mulai memasuki perairan Nervik. Serangan hebat pun dilancarkan dan salah satu kapal besar milik Jerman berhasil dihancurkan. Melihat itu, Ingrid segera pulang ke rumah dan mengajak seluruh keluarganya untuk berlindung di basement. Seharian penuh mereka terkurung di sana, hanya mendengar suara teriakan dan keributan dari pasukan Jerman di luar tanpa tahu persis apa yang telah terjadi. Baru saja gelap, mereka bisa keluar dan kembali ke rumah masing-masing. Ingrid sendiri langsung kembali ke hotel untuk melanjutkan tugasnya. Akibat serangan tadi, banyak tentara Jerman yang terluka. Seorang dokter yang menangani mereka tampak sangat kewalahan, sehingga Fritz memutuskan membawa para korban luka berat itu ke rumah sakit militer. Dan sebelum berangkat, Ingrid sempat menanyakan kabar Gunnar suaminya. Namun, Fritz belum sempat membicarakan hal itu dengan jenderal karena belum mendapat waktu yang tepat. Kesempatan itu dimanfaatkan Ingrid untuk masuk ke kamar jenderal dan menggeledah lemari-lemari yang ada. Beruntungnya, ia berhasil menemukan peta lengkap posisi artileri Jerman di Nervik. Dan bukan hanya itu saja, peta itu juga menunjukkan lokasi pos-pos pertahanan Jerman di seluruh kota, termasuk satu yang berada tepat di depan hotel tempat Ingrid bekerja. Yes, they must be. Ingrid kemudian menyalin peta itu dan mengantarkannya kepada George. George sangat gembira dan sangat berterima kasih karena informasi ini sangat berharga untuk mempermudah pasukan Inggris untuk memasuki Nervik dan melumpuhkan pertahanan Jerman. Serangan pun dimulai setelah informasi peta dikirimkan ke Angkatan Laut Inggris. Tanpa Ingrid sadari, salah satu target serangan adalah pos penjagaan yang berada sangat dekat dengan rumahnya. Dan ketika Ingrid tiba di rumah, tiba-tiba terdengar
mendengar 2 ledakan besar yang mengguncang seisi lingkungan. Tubuhnya terpental jauh akibat hantaman ledakan itu. Kekhawatiran terbesar Ingrid tentu tentang Ulla putrinya. Beruntungnya, Ulla selamat karena bersembunyi di bawah tempat tidur saat reruntuhan jatuh. Namun, nasib berkata lain untuk Aslak, sang kakek. Ia tak sempat menyelamatkan diri dan wajahnya tertimpa reruntuhan yang jatuh, yang mengakibatkan kematian yang sangat tragis. Perang berlangsung sengit selama 4 minggu berikutnya. Jerman berhasil menguasai pegunungan di sekitar Nervik, membangun kamp dan parit pertahanan yang kokoh. Mereka memanfaatkan tawanan Norwegia termasuk Gunnar untuk menarik material dan amunisi seperti kuda, beban di tengah salju yang membeku. Jika ada rekan yang lemah, Gunnar harus memberinya semangat, karena jika tidak, keduanya akan dieksekusi oleh tentara Jerman. Siksaan terhadap tawanan tidak hanya soal kerja keras mengangkut barang, tapi juga kelaparan. Mereka dibiarkan kelaparan atau hanya diberi makanan sisa tentara Jerman. Suatu saat ketika suasana sedikit tenang, seorang tentara Jerman datang melaporkan adanya serangan udara dan darat secara bersamaan. Semua pasukan Jerman segera bersiaga. Sementara itu Gunnar mencoba memanfaatkan kesempatan untuk memakan sisa makanan tentara. Berbagai ledakan dan suara tembakan makin ramai terdengar, dan serangan itu langsung menyasar parit tempat Gunnar bertahan. Dalam kekacauan itu, beberapa tawanan termasuk Gunnar mencoba melawan balik. Perlawanan mereka hampir sia-sia. Untungnya tentara sekutu datang tepat waktu dan segera menyerbu. Setelah bala bantuan tiba, Gunnar bergabung dengan pasukan sekutu, menyisir parit-parit dan melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah Nervik. Setelah kondisi di area parit mulai aman, Gunnar bertemu kembali dengan Mayor Sigurd. Gunnar sempat meminta izin untuk pulang ke Nervik karena khawatir dengan keselamatan keluarganya. Sang Mayor mengizinkannya dengan satu syarat, yaitu selama perang belum usai, Gunnar harus tetap membantu sampai pegunungan Nervik benar-benar dikuasai kembali. Seminggu kemudian, keadaan di Nervik semakin memprihatinkan. Banyak warga terjebak di tengah peperangan antara Inggris dan juga Jerman. Mereka tak bisa berbuat banyak selain bersembunyi di terowongan bekas tambang yang disediakan pemerintah sebagai tempat perlindungan. Di dalam terowongan itu, Ingrid tampak sibuk mengobati luka di badan Ulla. Luka itu akibat ledakan beberapa waktu lalu, dan sejak saat itu ia sering mengeluh sakit di dadanya. Ingrid hanya bisa merawatnya seadanya dengan peralatan medis yang sangat terbatas. Dan di suatu malam, Ulla tiba-tiba demam tinggi. Setelah diperiksa, diketahui bahwa luka di tubuhnya mengalami infeksi. Sebagai seorang ibu, Ingrid tak mau melihat anaknya semakin parah, maka ia memberanikan diri keluar dari terowongan itu. Ingrid berlari melewati medan perang yang masih sangat mencekam. Ingrid berharap bisa membawa Ulla segera ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang sangat layak. Namun sesampainya di hotel, sayangnya Fritz tidak bisa membantu karena seluruh dokter Jerman sedang sibuk menangani tentara yang terluka parah akibat serangan terbaru. Ingrid memohon dengan sangat, namun Fritz juga bingung dan tidak bisa memberikan perintah tanpa izin dari atasan. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Ingrid mengungkapkan bahwa selama beberapa hari terakhir, 2 perwakilan Inggris ada yang bersembunyi di hutan. Mungkin dengan informasi itu, ada cara lain untuk mendapatkan pertolongan bagi Ulla. Verstehe. Ich habe nur noch tagsüber Albträume. Ja. Fritz mulai mencurigai bahwa wali kota Nervik telah bersekongkol dengan pihak Inggris. Ia yakin ada seseorang yang membocorkan informasi rahasia termasuk lokasi pos penjagaan dan artileri pertahanan Jerman kepada Inggris. Sebagai reaksi terhadap informasi yang diberikan Ingrid, Fritz langsung memanggil dokter untuk merawat Ulla yang terluka. Setelah diperiksa, ditemukan serpihan logam yang menyebabkan infeksi yang sangat serius. Di saat yang bersamaan, Björk muncul di hotel dengan kabar mengejutkan. Persembunyian perwakilan Inggris telah ditemukan oleh pasukan Jerman. Ingrid tidak mengatakan apa-apa, namun ekspresinya membuat Björk curiga. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia melihat Ulla telah ditangani oleh dokter. Meskipun begitu, Ingrid dengan tenang meyakinkan bahwa ia tidak pernah menyebut nama Björk kepada siapapun. 2 minggu kemudian, Norwegia bersama pasukan sekutu mulai mempersiapkan serangan besar ke posisi Jerman di pegunungan barat Nervik. Target utama mereka adalah gua di puncak, tempat disembunyikannya meriam berat milik Jerman, serta 4 pos senapan mesin yang melindunginya. Serangan dipimpin oleh pasukan Prancis. Begitu senapan mesin berhasil dilumpuhkan, barulah pasukan Norwegia bergerak untuk menghancurkan meriam. Pertempuran berlangsung terbuka. Sayangnya, posisi Jerman lebih tinggi membuat mereka lebih unggul.
beberapa pasukan mulai panik dan mulai mundur. Melihat itu, sang mayor komandan mereka segera menembakkan pistol ke udara dan mengancam akan menembak tentaranya sendiri jika berani mundur. Ancaman itu berhasil membuat pasukan Norwegia kembali maju. Di tengah kekacauan itu, Gunnar teringat akan jalur alternatif menuju gua tempat Meriam disimpan. Ia mengajak dua rekannya untuk menyusup lewat sana. Beruntungnya jalur itu aman, sehingga mereka berhasil menyerang dua tentara Nazi dari belakang dan masuk ke gua tanpa diketahui. Dan inilah yang terjadi. Serangan balik pun dimulai dari dalam, namun mereka harus berhadapan dengan tentara Nazi yang bersembunyi di dalam gua. Setelah baku tembak terjadi, Gunnar memutuskan untuk melempar granat sebelum maju menghabisi sisa tentara Nazi yang masih tersisa. Setelah situasi aman, Gunnar memasang dinamit di posisi strategis, dan inilah yang terjadi. Ledakan hebat menghancurkan salah satu senjata terkuat Jerman yang ada di gunung tersebut. Berkat keberanian dan strategi mereka, gunung itu berhasil direbut kembali. Dan bendera Norwegia pun kembali dikibarkan di puncak gunung. Beberapa hari kemudian, Jerman akhirnya mengakui kekalahan mereka di Narvik dan menarik seluruh pasukan beserta peralatan perang mereka. Setelah kekalahan itu, Fritz sempat mengajak Ingrid untuk ikut pindah ke Jerman karena ada kabar bahwa Hitler berencana menghujani Narvik dengan bom sebagai balas dendam atas kekalahan mereka. Ingrid menolak dengan halus ajakan itu karena ia masih ingin bertahan dan menunggu kepulangan suaminya. Namun, Fritz kemudian mengungkapkan kabar yang sangat menyakitkan. Gunnar telah dicoret dari daftar tahanan perang, yang artinya ia telah tewas. Ingrid sangat terpukul mendengar kenyataan itu, dan ia menumpahkan kesedihannya di pelukan Polly. Fritz selalu memberikan sejumlah uang kepada Ingrid sebagai bekal untuk meninggalkan Narvik. Ingrid sempat bingung mengapa ia harus pindah, hingga Polly pun menjelaskan bahwa Björk telah menyebarkan berita bahwa Ingrid telah berkhianat dengan memberitahukan posisi perwakilan Inggris kepada pihak Jerman. Orang-orang di Narvik mulai membicarakan hal buruk tentang Ingrid. Mereka bilang akan lebih baik jika Ingrid pindah ke utara, ke rumah saudaranya demi keselamatan dirinya. Sebelum pergi, Ingrid kembali ke rumah untuk melihat apakah masih ada barang yang bisa diselamatkan. Dan di saat yang sama, tepat pada 28 Mei, Gunnar kembali ke Narvik bersama pasukan lainnya. Ia melihat Björk menyambut kedatangan pasukan, tapi ia tak melihat Ingrid. Gunnar pun bertanya tentang keberadaan istrinya, tapi Björk dengan menjawab dingin bahwa ia tidak tahu dan tidak mau berurusan dengan orang yang membela Jerman. Gunnar sangat bingung dengan jawaban itu dan segera pulang ke rumah. Untungnya Ingrid masih ada di sana, dan mereka akhirnya bertemu kembali setelah lama berpisah. Ingrid sangat senang Gunnar kembali, tapi Gunnar masih bingung dan kesal dengan ucapan Björk yang menuduh Ingrid sebagai pembelot. Gunnar memaksa Ingrid untuk menjelaskan semuanya. Dengan berat hati, Ingrid menceritakan bahwa Ole terkena luka parah dan dia terpaksa meminta bantuan tentara Nazi untuk mengobati putranya dengan membocorkan tempat persembunyian perwakilan Inggris. Gunnar pun sangat terkejut, menyadari bahwa kemenangan dalam perang juga berkat bantuan Inggris, sementara istrinya malah membantu musuh. Ingrid pun kembali menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan lain dan rela melakukan apapun agar Ole tidak meninggal. Namun, Gunnar belum bisa memaafkan Ingrid, yang membuatnya ingin pergi meninggalkan rumah. Namun, tiba-tiba pasukan Jerman kembali menyerang Narvik. Sesuai dengan perkataan Fritz, Narvik dihujani ratusan bom dari udara. Semua segera berlindung. Tak lama setelah serangan berhenti, Gunnar keluar untuk melihat kondisi warga yang menjadi korban. Pasukan Norwegia yang tadi sedang berkumpul dan bahkan sempat berpesta, kini bersatu kembali. Mayor Sigurd memberitahu bahwa pasukan Inggris dan Perancis sudah meninggalkan Narvik. Kini hanya tersisa pasukan Norwegia dan mereka harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Ingrid pergi bersama Ole menuju pelabuhan. Saat mengantri untuk naik perahu evakuasi, tiba-tiba seorang mendorongnya. Tidak ada seorang pun di sekitar yang mau membantunya, karena mereka tahu Ingrid pernah membantu pihak Jerman. Dan tak lama kemudian, Gunnar memutuskan bergabung dengan Ingrid, menemani dan melindunginya hingga mereka bisa meninggalkan Narvik bersama. Kapal-kapal nelayan lokal pun berhasil mengevakuasi warga sipil yang tersisa sebelum pasukan Jerman kembali dan meratakan kota Narvik.
Perang Narvik menjadi pertempuran terbesar dalam sejarah Norwegia sekaligus kekalahan pertama Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sayangnya, kemenangan itu hanya bertahan singkat. Tanpa ada kepastian, pasukan Inggris dan Perancis melarikan diri dari Narvik. Norwegia kembali berdiri sendiri dan pada 8 Juli 1940, hanya sekitar 1 minggu setelah kemenangan besar di gunung, mereka harus menyerah. Dari film ini kita belajar bahwa manusia bisa berubah haluan saat terdesak, dan kesetiaan seseorang benar-benar diuji di saat-saat sulit, dan setiap keputusan yang diambil pasti punya alasan yang dalam. Pada akhirnya semua tergantung pada pemikiran dan kondisi masing-masing orang. Semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video Sinemain selanjutnya.